Ya, baik teman-teman semua, sebelumnya saya ingin memberitahu sesuatu, eee, ini karena ada sedikit masalah ya di e-learning-nya IBM. Nanti saya minta teman-teman bikin ini ya, list di WA Group untuk teman-teman yang sudah mengirimkan email jawaban UTS ke email saya gitu ya. Siapa ya? Damar ya, ketua kelasnya ya? Damar nanti Pak. bikin ya, ini ya di WA Group ya. Jadi siapa-siapanya sudah Iya, siap Pak, mengirimkan siap. ke email saya, biar saya nanti bisa ngecek gitu, karena di email saya juga banyak yang masuk. Takutnya nama teman-teman juga ada yang sama, ada yang ini, jadi biasanya lebih mudah aja gitu melihatnya. Itu aja. Baik teman-teman semua, kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan ucapan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan banyak membahas tentang interaksi sosial. Nah, kita lihat apa? Saya share screen dulu ya. Oke, teman-teman. Terlihat share screen dari saya? Terlihat nggak? Terlihat teman-teman? Share screen-nya? Terlihat Pak. Ya. Terlihat Pak. Terlihat Pak, terlihat. Ya. Oke, teman-teman. Kita akan bicara mengenai interaksi sosial. Ini kaitannya dengan bagaimana kita berhubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, antara individu satu dengan individu lainnya, gitu ya. Kemudian antara individu satu dengan kelompok, kemudian bagaimana hubungan antara kelompok dengan kelompok. Nah, itu kaitannya dengan mengatur itu ya, teman-teman ya. Jadi kita interaksi sosial berkaitan dengan itu. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke ininya dulu, apa sih pengertian dari interaksi sosial? Oh, ini ada beberapa kebahasan dulu yang akan kita bahas. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian interaksi sosial, yang kedua bagaimana tentang model, tujuan, motif, dan kondisi terbentuknya interaksi sosial. Baik, yang pertama ya, mengenai pengertian interaksi sosial. Nah, ini kaitan interaksi sosial adalah mengenai bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Berhubungan ini tidak hanya kita bekerja sama, kemudian tolong menolong segala macam, enggak. Bermusuhan pun dianggap interaksi itu, teman-teman ya. Kan saling berinteraksi mereka gitu. Orang yang adu tinju gitu ya di lapangan misalkan, itu mereka juga saling berinteraksi. Saling ngomong itu adalah interaksi gitu ya. Baik, kita lihat pengertiannya ya. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Kemudian dapat mempengaruhi individu satu dengan individu lainnya. Jadi ada timbal balik di situ. Ya. Kemudian individu satu dengan kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi ketika kita berinteraksi, ada hal yang kemudian saling mempengaruhi di kita gitu ya. Kayak saya nih misalkan, saya dengan teman-teman itu ada interaksi sosial. Saya menjelaskan, saya minta teman-teman dengarkan saya berbicara ya, teman-teman kemudian diam. Itu kayak gitu kan, ada saling mempengaruhi gitu ya. Nanti teman-teman saya minta, oke teman-teman nanti isi list ya, kemudian ada yang jawab bisa Damar. Oke Pak, nanti akan saya bikin list, misalkan kayak gitu ya. Itu kayak gitu interaksi. Interaksi sosial merupakan relasi sosial, menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis. Yang dinamis apa? Artinya hubungannya tidak itu aja, tidak stagnan. Jadi dia turun naik. Ada kalanya dia memang cukup memuaskan bagi kedua belah pihak. Tapi ada kalinya juga dia turun, artinya tidak ada kenyamanan, tidak ada kesukaan di situ gitu ya. Baik antar individu satu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kemudian antar kelompok dengan kelompok. Kalau saya bicara individu satu dengan individu lain, berarti saya bicara tentang perseorangan ya. Saya dengan kamu gitu ya, kamu dengan dia dengan lain ya. Gitu ya. Atau kalau kita bicara saya dengan individu dengan kelompok, berarti saya dengan misalkan teman-teman nih, misalkan Damar gitu dengan sekelas gitu ya dengan kelompok. Itu kelompok kita belajar. Kelompok dan kelompok misalkan IBM dengan perguruan tinggi mana misalkan kayak gitu. Interaksi sosial ini juga menurut Herbert Blumer apa nih? Saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dipilih, makna yang dimilikinya, makna dalam interaksi. Jadi makna itu macam-macam. Seperti saya bilang tadi, maknanya bisa kita kerjasama, kita saling tolong menolong dan yang lainnya. Bang tadi saya bilang
bermusuhan pun merupakan dalam bentuk interaksi sosial. Nah ini gerungan, nah ini pendapat ahli yang lain dah, menurut gerungan, interaksi itu merupakan proses individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara autoplastis. Maksudnya apa? Kemampuan kita manusia, seorang individu, itu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, gitu, secara autoplastis. Gitu. Maksudnya gimana? Saya misalkan dalam lingkungan, saya mungkin yang terbiasa, mungkin saya dari misalkan ya, saya dari daerah Sumatera, katakan Sumatera Utara, gitu. Kemudian saya di Sumatera Utara biasa ngomongnya keras segala macam gitu ya. Saya datang ke daerah Jawa, ke daerah Solo yang biasanya bahasanya santun, kalem, lembut gitu ya. Nah, saya sebagai orang Sumatera Utara, saya tidak akan menggunakan dialek yang saya gunakan dengan keras, tapi saya mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitar saya. Mungkin bahasa saya lebih lembut gitu. Ya, kayak gitu, teman-teman. Baik dalam bahasa maupun perilaku saya juga kayak begitu. Jadi menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, guru kan kayak gitu interaksi. Jadi interaksi kayak itu, menyesuaikan dengan lingkungannya seperti apa. Nah, yang pendapat yang lain tadi yang bersama ya. Jadi interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis. Jadi tidak stagnan, tidak itu aja. Nah, interaksi sosial juga merupakan berupa simbol gitu. Di mana mereka menggunakan. Dan kalau kita bicara interaksi sosial, itu tidak hanya kita bicara mengenai komunikasi verbal dan non verbal ya. Kalau kita bicara verbal kan berarti antara tulisan dan lisan ya. Tidak hanya itu, ataupun non verbal ya, bahasa isyarat, gerak bibir segala macam. Bahkan diam pun itu kita sebenarnya ada interaksi sosial. Loh, kok gitu? Iya. Diam itu dianggap sebagai salah satu interaksi sosial. Kenapa? Misalkan gini, ketika ada teman kita diam, kan kita mencoba berinteraksi dengan dia ya, loh kok diam, itu kenapa gitu, kita nanyakan, padahal biasanya nggak diam, kan kayak gitu, kita coba berinteraksi, nah itu merupakan bentuk interaksi juga di situ, gitu teman-teman ya, maksudnya begitu, artinya tetap ada jalur komunikasi di situ, itu dalam konteks itu ya, interaksi sosial. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial ini menurut Suparjono Sukanto apa? Ada yang perorangan ya tadi individu ya. Kemudian perorangan dalam satu kelompok, ada orang dalam satu kelompok. Yang ketiga ada kelompok dengan kelompok lainnya. Gitu. Tadi ya jelas kalau satu orang dengan kelompok tadi kalau kita kayak ini kita dalam satu orang dalam satu kelompok perkuliahan. Gitu. Apalagi yang di situ ada unsur komunikasi tadi. Unsur komunikasi apa tadi yang saya jelaskan tadi, verbal dan non verbal. Verbal tadi lisan dan tulisan, kemudian non-verbal gerak, isyarat tubuh segala macam itu ya. Kemudian komunikasi itu menimbulkan reaksi. Tadi saya contohkan mengenai diam. Diam seseorang itu merupakan bentuk komunikasi interaksi sosial. Kan karena menimbulkan reaksi orang sekelilingnya. Oh dia diam ya, mungkin kita akan tanya. Gitu. Contoh ya. Jadi syarat yang ada dua. Adanya kontak sosial, terjadinya interaksi sosial ya, kemudian adanya komunikasi. Tidak mungkin terjadi interaksi sosial tanpa ada komunikasi. Karena itu menjadi salah satu elemen yang paling penting. Kalau kita bicara tentang model tujuan, motif, kondisi terbentuk interaksi sosial. Tadi saya jelaskan, ada individu dengan individu yang lain gitu. Jadi ini walaupun misalkan kedua orang gitu ya, misalkan siapa ya Nur gitu ya, Nur Ahmad Fatoni sama siapa sama Fatur gitu ya, ketemu gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, itu sudah terjadi interaksi sosial gitu. Karena mereka sudah saling menyapa, saling ya cuma duduk bareng aja itu sudah terjadi interaksi. Kemudian antara kelompok dengan kelompok, kerjasama antar kelompok gitu ya. Ini kayak ini sekarang kita belajar kamus Merdeka tuh ya, yang kayak gitu. Itu adalah bentuk interaksi. Atau kalau zaman dulu nih saya contohnya peperangan antara zaman Belanda dengan Indonesia gitu kan, antara kelompok Belanda dengan kelompok Indonesia gitu. Permusuhan kan, tapi itu berbentuk interaksi juga. Kemudian interaksi dalam individu, tadi yang sudah saya jelaskan, individu dalam kelompok gitu. Jadi
bagaimana seorang individu menjadi bagian dari kelompok tersebut gitu ya. Menjadi apa ya? Mencoba menjadi bagian. Kalau sudah menjadi bagian, dia biasanya akan tadi berkaitan dengan bagaimana dia beradaptasi dengan kelompok tersebut. Dari tata caranya, pakaiannya, segala macam. Contohnya gini, teman-teman kan pasti kalau dalam perkuliahan, pasti akan berbeda cara berkomunikasinya, pakaiannya, adabnya, ketika mungkin sedang berada di rumah. Berbeda kan? Mungkin kalau di kampus pakaiannya sopan gitu ya, yang cewek jilbabnya rapi-rapi, tutur katanya juga sopan gitu, nggak kasar gitu. Kalau di rumah kan beda. Di rumah pakaian seadanya juga nggak masalah gitu ya, pakaiannya kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu kaitannya dengan interaksi individu dengan kelompok. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk model dari interaksi? Tadi yang saya bilang. Pertama ada kerja sama. Jadi ada unsur saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Saling membantu. Yang kedua persaingan. Persaingan juga menjadi salah satu model dari interaksi. Ya kan kayak gitu ya. Persaingan apa ya? Misalkan untuk biasanya kalau orang bersaing itu saling kepo gitu. Mau tahu pasangannya sudah ngapain nih saingannya. Ini juga udah ngapain. Mereka hingga kemudian mencoba melebihi yang tadi saingannya. Kan gitu ya. Kalau di tempat kerjaan kan begitu ya. Mungkin lagi bersaing untuk menjadi apa ya? Supervisor gitu atau manajer. Kan kayak gitu. Keempat tiganya ada konflik. Konflik juga merupakan interaksi. Kan konflik begitu ya. Terjadi perpecahan masalah kemudian saling berbeda pendapat. Di rapat gitu ya, adu pendapat. Itu interaksi. Ada lagi kemudian akomodasi. Ada apa? Kompromitas di situ. Kompromi. Jadi mungkin mereka sudah lelah kali ya. Hingga kemudian ada kompromi. Penyelesaiannya sudah, kita sama-sama aja, kita jalan bareng. Ketimbang kita memaksakan kehendak masing-masing, nggak ketemu jalan keluar, kompromi aja. Itu akomodasi. Nah, ada beberapa hal nih menurut Monks ya, yang dapat mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Jenis kelamin. Nah, nih kalau kecenderungan pada laki-laki, itu interaksinya biasanya lebih banyak dengan teman sebayanya, atau teman sejawatnya. Jadi antara laki-laki itu kayak gitu, teman nongkrong bareng istilahnya. Makanya nggak heran ada geng motor atau apa gitu yang isinya laki-laki semua. Mereka lebih kecenderungan kayak gitu ketimbang perempuan membentuk hal seperti itu. Kemudian kepribadian ekstrovert. Nah ini, apa ekstrovert? Kepribadian yang terbuka. Itu lebih konformitas, artinya lebih bisa menerima ketika sedang mengadakan interaksi dengan orang lain daripada pribadi yang introvert atau tertutup. Yang orang tertutup kan kayak begitu, justru dia malah menjauh dari orang lain ya. Dia lebih senang menyendiri. Makanya orang ekstrovert itu lebih gaul lah istilahnya gitu ya. Besaran kelompok. Nah, biasanya semakin besar kelompok itu pengaruhnya juga makin besar. Dan mungkin orang yang di dalamnya juga ada rasa kebanggaan dalam situ. Ya. Coba teman-teman apa? Di sini teman-teman dukung sepak bolanya apa? Teman-teman dukung The Viking gitu ya. Besar gitu ya. Mungkin akan merasa bangga menjadi bagian dari The Viking misalkan. Contohnya. Lalu ada interaksi dengan orang, kemudian keinginan untuk memiliki status. Ada kalanya orang ya berinteraksi dengan orang lain karena ingin ada status. Contohnya apa? Wah, saya punya teman jenderal nih. Wah, saya ngasih tahu orang lain, oh, saya punya teman jenderal A gitu ya. Orang-orang saya bilang, wah, saya orang hebat nih gitu karena punya teman jenderal gitu. Saya kan ditakuti kayak gitu status. Bisa juga misalnya status saya sudah menikah dengan si A gitu ya. Oh, berarti dia sudah suami orang, berarti sudah nggak bisa main-main lagi sama kita. Ada status kayak gitu. Menikah juga bagian dari interaksi. Kemudian yang selanjutnya interaksi dengan orang tua. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau misalkan interaksi dengan orang tua di rumah misalnya seorang anak itu tidak interaksi dengan orang tuanya tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia, tidak merasa menyenangkan
interaksi dengan orang tua, maka si anak tersebut akan banyak berinteraksi di luar rumah dengan teman-temannya. Itu menyebabkan. Berbeda kalau dengan interaksi dengan orang tuanya tuh menyenangkan atau apa. Dia mungkin ya tidak banyak bergaul di luar rumah. Kemudian selanjutnya masalah pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi dan pengetahuannya luas, biasanya dengan interaksi dengan orang lain juga lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Karena dengan pengetahuan yang luas itu akan mendukung dia dalam pergaulannya. Nah ini, bagaimana faktor terbentuknya interaksi sosial? Ini menurut Veit Banner dalam sosial psikologi. Pertama ada faktor imitasi, meniru terjadi interaksi. Nah ini menurut Gabriel Taylor bahwa beranggapan bahwa kehidupan manusia sosial sebenarnya berdasarkan faktor imitasi, meniru. Jadi kalau menurut Gabriel Taylor ini adalah kehidupan di dunia ini sebenarnya bentuk pengulangan dari yang dulu-dulu gitu ya. Jadi ada hal yang ditiru. Mudahnya apa? Misalkan faktor imitasi yang terjadi di lingkungan keluarga lah. Seorang anak gitu, itu akan meniru orang tuanya dalam hal berbicara misalkan. Bagaimana mimiknya, bagaimana kata-katanya, bagaimana intonasinya. Karena dia akan meniru situ. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan dirinya. Anak kecil kan gitu, akan mudah meniru apa yang dia lihat, dia dengar. Faktor imitasi. Yang kedua ada faktor sugesti, dorongan di sini. Jadi seseorang akan melihat orang lain itu kadang-kadang mendapatkan masukan dari orang lain. Ada sugestinya. Contohnya apa? Misalkan nih, saya mau diterima kerja di sebuah pabrik misalkan. Kemudian ada teman saya yang sudah bekerja dulu di pabrik tersebut. Kemudian bilang, wah Pak Budi, hati-hati ya nanti saat wawancara berhadapan dengan manajer HRD-nya kan orangnya galak gitu kan. Kalau nanya-nanya tuh suka yang sampai dalam-dalam, suka nyelekit gitu ya. Dan bahasanya ketus nggak enak gitu ya. Saya udah karena dapat informasi seperti itu akan dapat gambaran di saya, tersugesti oleh saya akan menjadi terpengaruh. Oh, orangnya seperti ini. Kemudian saya akan mengucapkan mental saya untuk menghadapinya seperti apa gitu. Oh, ternyata pas lagi berhadapan ternyata beda dengan apa yang dibilangkan oleh teman saya. Nah, kadang-kadang sifat seperti ini, sugesti itu kadang sifatnya subjektif juga, teman-teman ya. Jadi, anggapan orang lain tentang seseorang kadang-kadang itu berbeda. Tidak semuanya sama. Yang ketiga, faktor identifikasi. Identifikasi hampir mirip dengan tadi, yang imitasi. Kalau imitasi adalah meniru ya. Meniru secara plek-plekan tadi gaya bicaranya. Jadi unsur komunikasi yang berperan. Nah, kalau identifikasi lebih banyak berkaitan dengan yang akan menjadi karakter dari orang tersebut, si anak tersebut atau individu tersebut. Karakter yang berasal dari rumahnya. Jadi misalkan dari norma-norma yang ada dalam keluarganya, dari cara berpakaian, adabnya, sopan santun gitu, bagaimana dia berkelakuan gitu. Kebiasaan-kebiasaannya apa yang ada, itu masuk ke faktor identifikasi. Apa yang menjadi kebiasaan di dalam keluarga tersebut, itu akan menjadi karakter dari si individu tersebut atau si anak tersebut. Ya. Dia kan yang akan dibawa ke luar seperti itu. Itu identifikasi. Secara nggak sadar kan terpola di situ. Anak yang mungkin terbiasa di keluarganya tuh dibangun unsur religiusnya lebih besar gitu ya. Keluar juga akan tergambarkan seperti itu gitu ya. Keempat ada faktor simpati. Jadi simpati itu lebih kepada ada unsur tertarik, tertarik dengan orang lain. Tapi simpati ini berdasarkan ini ya, tidak atas unsur logika, tapi bermain perasaan. Simpati kayak gitu. Contohnya apa? Misalkan ada pengemis gitu ya, kemudian dengan duit yang nggak seberapa, dia menolong atau memberi makan anak kecil lagi kelaparan. Mungkin kita simpati, pengemis aja bisa memberi makan anak kecil ya. Atau misalkan kita melihat ada anak muda
menolong nenek-nenek menyeberang jalan. Kita simpati kepada anak muda tersebut. Wah, hebat ya anak muda itu. Gitu. Ya gitu ya. Jadi tanpa dia memikirkan siapa anak muda itu secara logis, tanpa dia, tapi unsur perasaan yang bermain di situ. Itu faktor simpati. Itu juga yang bisa membentuk terjadinya interaksi sosial. Ya, gitu teman-teman. Yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Sebelum saya buka untuk pertanyaan, saya minta teman-teman dibuka kameranya ya, untuk saya ambil gambarnya, screenshot gitu sebagai pembuktian kita perkuliahan. Silakan teman-teman diperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya. Ya, saya ambil ya. Nanti saya ambil 2 kali. Oke. Sudah semuanya? Dibuka semua kameranya? Oke. 1, 2, 3. Bentar ya. Bentar, saya save dulu. Oke, sekali lagi saya ambil. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi pada hari ini? Gitu. Silakan teman-teman, kalau mau ditanyakan. Mau ditanyakan teman-teman? Oh ya, jangan lupa teman-teman, itu ya, list ya. List untuk yang Pak, teman-teman yang sudah mengirim. Ya, silakan. Pak, Mau nanya? ini Pak, kalau misalkan nggak perlu di list, sebenarnya bisa sih Pak. Gimana? Jadi tadi kan saya coba buka e-learning ya di bagian UTS. Di situ udah ada kolom pengumpulannya Pak, udah muncul. Di Kira-kira kalau dari situ gimana Pak? Nggak, di kamu iya, tapi di saya belum terbaca di dosen. Gitu. Ini sebagai backup aja untuk nama-namanya. Oh iya, Ini aja. siap-siap Pak. Hanya nama-namanya aja ya, nggak usah ngirim ulang lagi. Saya hanya untuk mengecek itu aja. Jadi kan kalau misalkan ya itu memang dari kemarin tuh e-learningnya ya agak belum saya ke yang ke dosennya ya, bukan mungkin ke mahasiswanya nggak begini, tapi ke dosennya gitu. Makanya saat itu kemarin saya minta di backup ke emailnya seperti itu. Gitu. Ya, oke Danar. Siap Pak, siap. Oke, ada yang mau disusun lagi? Oke, kalau nggak ada, saya sudahi perkuliahan pada malam hari ini ya. Nanti jangan lupa itu tadi yang seperti saya bilang untuk masalah ininya. Oke, itu aja yang dari saya. Semoga ada manfaatnya pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya, kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak.